Las Vegas Grand Prix, balapan di jam yang sangat friendly di musim ini, menyajikan strategi A, B, C, D juga beragam macam antisipasi, dan Max kembali menjadi raja di sini. Gimana balapan kemarin siang? Wah gelo ya. Gue yakin semua pada nobar nih, entah di temen kah atau di cafe ya kan. Dan untuk di Jakarta, yuk kita nobar di Mie Agam Kemang tiap race week karena gue biasanya ada di situ guys. Lanjut Las Vegas. Las Vegas, dingin, panjang, malam dan juga gila dah tuh sirkuit. Emang gak banyak salip-salipan sih, but keindahan strategi yang berbagai macam itu bener-bener tuh seru banget dan bikin kita melotot sepanjang balapan buat nonton. McLaren DSQ, Max menang, Mercedes double, Ferrari kenceng. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Max maksimum, wah Max ini gila sih. Pace solid dari hari Jumat tunjukin bahwa dia punya kekuatan di sini. Gak cuma race pace, tapi kekuatan ban juga konsistensi Max itu bener-bener bikin semua orang terpukau. Kualifikasi emang gak terlalu kena karena masih hujan kan ya, jadi mungkin mobilnya settingannya buat balapan gitu. Dan dia hanya bisa kedua. But sebenarnya kedua juga masih oke-oke aja kok, nggak yang salah-salah banget. Posisi dua kan sisi dalam ya, jadi ya makin enak lah. Hari Minggu semua semakin perfect buat Max. Sempat kehalangan Norris di T1, tapi ya kita tahu semua Norris ngelebar dan Max langsung masuk ke sisi dalam dan memimpin balapan sejak tikungan kedua dan gak ada yang ngejar lagi. Stint medium lama di awal dan pit di pertengahan balapan dengan ban hard semua berjalan mulus, pit stopnya cepet, ganti bannya enak, pace-nya bagus banget dah. Nah sempat ada gertakan kecil dari Norris sih, dimana engineer bilang, Max lu mau kejar Norris tuh. Nah semenjak dibilang itu, dia langsung nge-spam fastest lap setiap lapnya. Buset, ternyata dari tadi dia santai guys, dan dia nge-push baru tuh pas di kompor-komporin sama si GP gitu. Gila anjir. Dan memenangkan balapan dengan hasil dominan. GP yang awalnya cuma 3 detik menjadi 20 detik di depan Norris sama Russell, yang akhirnya jadi Russell sama Antonelli karena McLaren disqualify. 24 poin, harapan itu masih ada. McLaren buyar sejadi-jadinya. Vegas emang sih nggak pernah baik buat dua McLaren ya. Bahkan dari dulu pun sirkuit ini baru masuk kalender, mereka benar-benar lemah di sini. Kekuatan mereka kan di tikungan gitu kan yang bagus gitu loh, high speednya, low speednya. Nah di track ini lebih ngandelin mesin sama low downforce, dimana semua tim bisa ngimbangin. Dari rekor, Red Bull sama Mercy lah yang terkuat di sini dengan memenangkan 2 balapan di sini. Awalnya semua terlihat aman-aman aja dengan Norris yang kedua, Piastri keempat, dan masalahnya juga awalnya cuma kayak miskalkulasi bensin doang kok di mobil Norris yang bikin dia harus lift and cost yang ekstrim banget di ending balapan atau bener-bener ngehemat bensinnya dan gak boleh nge-push sama sekali. Terlihatnya kayak oh ya udah problemnya cuma bensin jadi ya Norris jadi gak bisa nge-push gitu loh. Tahu-tahu ternyata pas pengecekan plank kolong bawahnya itu masalah juga. Track bumpy, kasar juga porpoising yang ada di track Vegas bikin kolongnya McLaren sangat tergesek parah. Gak cuma Norris tapi Piastri juga. Dua-dua mobil McLaren ini langsung didisqualify saat itu juga. Mobil Norris miss sekitar 0,07 mm, sementara Piastri 0,04 mm. 18 poin dan juga 12 poin yang dapat oleh Norris sama Piastri langsung hilang seketika. Yang awalnya 42 poin gap antara Max sama Norris menjadi 24 poin doang. Hasil semua ini bikin Max sama Piastri poinnya seri yaitu 366 poin dan Norris tetap 390 poin. Wah gila sih. Tentu ini blunder parah dari McLaren. Gue sih ngeliatnya ya, ini murni pendapat gue guys. They know their car is shit di Vegas. So, mereka melakukan apapun agar mobilnya kenceng dengan setup dengan seceper mungkin kali mobilnya ya, agar bisa kenceng dan juga masih bisa ngelawan di high speed corner demi nutupin kekurangan mereka di lurusan. Jadi ya hasilnya gini, ditambah aspalnya begitu. Ya tapi sisi baiknya semua perebutan gala jadi makin seru ya, karena 3 pembalap bisa-bisa jadi sampai Abu Dhabi ini. Ferrari dan Mercedes sih orang udah duga kenceng lah ya, soalnya kan dari tahun lalu mereka bener-bener dominasi gitu loh. But Russell kemarin terlihat ya sedikit kesulitan lah buat ikutin Max Verstappen. Either Verstappen yang kenceng banget atau Russellnya struggle gitu. Bahkan Russell juga masih salib sama si McLaren kan yang notabene agak sedikit lebih pelan di Vegas ini. But still dapat podium itu keren banget sih. Dan ini dia bocil kita, Kimi Antonelli. Dia wah gila banget sih. Ambiar di kualifikasi karena hujannya deras banget dan harus mulai dari posisi 17. Tapi ya strategi one stop di lap 2 dengan ban hard sampai ending 48 lap bisa jaga grip sekencang itu. Wah samping sih ini anak ini. Podium pula kan setelah 2 McLaren ini didiskualifikasi. Dan Ferrari juga yang surprisingly kok kenceng ya. Gue juga bingung ini. Soalnya dari quali kan ya kita tahu lah quali kan kemarin Lewis itu ke-20 pure pace anjay, bukan gara-gara something gitu loh. Ya meskipun gara-gara tiang di kolong mobil sih, tapi ya harusnya kan lebih kenceng lah gitu. Tapi pas balapan ternyata kenceng banget dan juga bisa ke depan si Lewis ini, dan juga Leclerc pace medium lamanya itu di stint 1 imbang sama Max Verstappen. Tapi ya karena dia mungkin stuck di belakang ya, jadi kelamaan gitu buat ngejar ke depan. Tapi ya tetep lah P4
P4 sama P5 itu maksimal Ferrari lah. Dan kemarin hasilnya P4 sama P8, apalagi buat Lewis ya, poin lo dari belakang gelo. Dan nextnya di Qatar sama Abu Dhabi. Ya nextnya kalau gue realistis sih, kalau menang nggak bisa ya, bukan nggak bisa, nggak tahu ya. Cuma kalau podium masih bisa lah. Midfielder ngacak-ngacak. Carlos lagi-lagi ngedobrak barisan depan. Setelah di Baku dia bisa start kedua dan juga podium ketiga, kini di Vegas dia bisa start ketiga juga. Ya oke lah, mungkin orang bilang, ah bang itu mah efek hujan aja gitu, jadi acak-acakan gridnya karena hujan gitu kan. Ya kalau efek hujan makan harusnya pas balapannya pelan dong, ya nggak sih? Lah ini enggak loh, dia stay di top 10 dan berhasil finish ke-7 yang langsung jadi kelima karena McLaren diskualifikasi. Beda tipis poinnya sama Hulkenberg sekarang yang ada di P10 klasemen dengan raihan 10 poin top 5 di Vegas ini. Oh, Hulkenberg juga bagus coy. Hulkenberg ke-7 loh di depan Lewis Hamilton. Dan juga ada Haas double point nih, finish ke-9 sama 10. Yang awalnya ke-10-11 tapi ya Vegas emang selalu beda sih. Kesimpulan 8/10 sih kalau gue menilai balapan kemarin ya. Karena kita kayak ngeliat semua yang kita mau lah. Drama on off track, strategi balapan, grid berantakan karena kualinya hujan. Dan balapan dia bener-bener close racing atau mepet gitu. Untuk seru ya emang sih orang-orang pasti pengen salip-salipan ya. Cuma buat seru sih nggak selalu harus salip-salipan sih kalau menurut gue ya. Tapi juga bisa kita enjoy juga nikmati balapan dari sisi lain. Bisa aja dari strategi, duelnya atau mepet-mepetnya. Nextnya di Qatar, dimana nih track yang McLaren banget ya guys ya. Dan gue nggak sabar sih kita akan nonton drama ini. Piastri versus Norris versus Max Verstappen. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode 19. See you at Qatar next week. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.